Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang gangguan dan kelainan sistem penglihatan, yaitu gangguan mata, miopi dan hipermetropi. Apa itu mata miopi dan hipermetropi? Marilah kita lihat sama-sama. Mata miopi adalah sebuah kerusakan refraktif mata atau kondisi saat bayangan terbentuk dari retina mata suram atau kabur, tidak tajam, disebabkan karena bayangan jatuh tidak tepat pada retina, tapi di depan retina mata. Penderita penyakit ini tidak dapat melihat pada jarak yang jauh, tapi bisa melihat pada jarak yang dekat. Hal ini dapat ditolong dengan menggunakan kacamata lensa cekung. Sehingga dengan menggunakan lensa cekung, bayangan ini dapat jatuh pada tepat pada bagian retina. Ini bisa dilihat pada gambar ini ya. Yang di atas adalah gambar kondisi mata yang mengalami miopi, yang bayangan jatuh pada bagian tepat di depan retina. Sedangkan gambar yang kedua adalah setelah menggunakan kacamata lensa cekung, bayangan jatuh tepat pada bagian retina. Kenapa harus di retina? Karena pada bagian retina lah terdapat saraf penglihatan. Gejalanya bagaimana? Gejala daripada miopi tadi, gejalanya yaitu pertama, pasti kita melihat jarak jauh itu suram atau buram, kabur, tidak bisa melihat pada jarak yang jauh, kabur. Kedua, kalau kita melihat jarak jauh itu lama-kelamaan kepala kita menjadi pusing, jadi sering pusing kalau kita melihat jarak jauh, itu salah satu penyebab, salah satu gejala kita menderita penyakit miopi. Kenapa pusing atau pusing? Itu karena kita memaksakan mata kita ekstrak untuk fokus pada objek yang jauh. Lama-kelamaan lelah dan menyebabkan pusing. Penyebabnya apa? Penyebab miopi apa? Satu. Yang pertama itu adalah faktor genetik. Jadi faktor gen, ada gen yang menyebabkan penyakit ini. Jadi mungkin dibawa dari orang tuanya ke anak. Jadi ada gennya. Ini kalau orang yang memiliki gen miopi ini memiliki peluang yang besar untuk menyebabkan penyakit rabun jauh. Yang kedua, ketegangan pada otot mata. Jadi mata kita terlalu tegang, misalnya karena terlalu lama di depan komputer, terlalu lama main HP, terlalu lama nonton televisi dengan jarak yang dekat, terlalu lama melihat di tempat yang remang. Nah, ini lama-kelamaan kondisi ini bisa menyebabkan terjadinya rabun jauh. Yang ketiga adalah stres. Nah, stres juga adalah salah satu penyebab terjadinya penyakit rabun jauh. Mungkin karena kalau stres kita mungkin tidurnya jadi kurang, matanya terbuka terus. Nah, ini menyebabkan otot mata menjadi lelah atau saraf mata menjadi lelah, yang menyebabkan terjadinya mata miopi. Baik, berikutnya kita lihat tentang mata hipermetropi. Apa itu hipermetropi? Hipermetropi adalah keadaan fisik lensa mata yang terlalu pipih, atau tidak dapat menyambungkan secara optimal dengan optimal, sehingga titik cahaya atau bayangan jatuhnya tidak di retina tetapi di belakang retina mata. Penderita dari penyakit ini tidak bisa melihat pada jarak yang dekat, tetapi bisa melihat pada jarak yang jauh. Hal ini dapat ditolong dengan menggunakan kacamata lensa cembung, sehingga sinar yang jatuh itu nanti bisa difokuskan
tepat pada bagian retina mata. Kalau miopi tadi rabun jauh menggunakan lensa cekung, sedangkan rabun dekat menggunakan lensa cembung. Ya, ini bisa lihat pada gambar kondisi mata ya yang hipermetropi, yaitu bayangan jatuh di belakang retina. Yang kedua, gambar kedua ini adalah bayangan jatuh sudah tepat pada retina setelah menggunakan kacamata lensa cembung. Ya. Gejalanya bagaimana? Ya, baik, kita lihat. Pada orang dewasa, masalah rabun dekat ini akan terjadi seiring bertambahnya usia. Jadi bertambah usia, jadi orang usia lanjut di atas 40 biasanya itu sudah sering banyak yang mengalami rabun dekat. Jadi waktu membaca, melihat layar komputer tulisannya itu tidak jelas atau buram, atau kadang-kadang hurufnya jadi satu, nah itu merupakan salah satu gejala dari rabun dekat. Nah, ini kita harus cepat-cepat ke dokter dan biasanya menggunakan kacamata lensa cembung untuk membantu memfokuskan cahaya tadi sehingga kita bisa melihat dengan baik. Nah, penyebabnya apa? Yang pasti satu, sebab penyakit rabun dekat itu satu sama, yaitu genetika. Ada gen pembawa, itu peluangnya lebih cepat. Jadi belum usia 40 kadang-kadang sudah menderita penyakit rabun dekat. Ya. Yang kedua, ini disebabkan karena bertambah usia. Jadi semakin bertambah usia, berarti bola mata semakin pipi, akhirnya bayangan itu datang tidak tepat pada retina, tapi jatuh pada belakang retina, yaitu ya namanya kondisi bola mata cairan semakin berkurang, akhirnya bola mata semakin pipih. Ya. Yang ketiga, ini juga disebabkan karena diabetes. Orang yang menderita penyakit diabetes kemungkinan atau peluang besar ya lebih cepat menderita rabun dekat, yaitu karena mungkin yang tadi kerusakan pada saraf mata karena diabetes, atau juga karena cairan bola mata semakin keruh atau semakin pekat. Kemudian yang berikutnya ada penyakit kanker sekitar bola mata, itu juga menyebabkan terjadi kondisi yang tadi. Yang keempat, karena masalah dengan pembuluh darah di retina mata. Jadi ada pembuluh darah di retina mata mengalami gangguan, menyebabkan itu yang tadi ya, kita tidak bisa melihat pada jarak yang dekat. Oke, demikianlah penjelasan saya tentang miopi dan hipermetropi. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kemudian kita lihat hal-hal yang dapat kita lakukan agar mata kita tetap sehat. Yang pertama ya, kita harus mengatur jarak baca minimal 30 cm ya. Tuh, jadi kalau untuk menonton, baca buku ya, jangan dekat-dekat, apalagi main HP dekat-dekat sekali. Nah, itu salah satu juga penyebab yang tadi bisa menyebabkan gangguan pada mata, bisa rabun jauh ya. Kedua, itu yang tadi ya, menonton televisi jangan jarak yang dekat. Yang ketiga, membaca di ruang yang yang suram, yang remang-remang. Jangan, harus membaca pada ruangan yang terang. Apalagi kalau main HP, biasanya karena takut orang tuanya ketahuan lagi main HP, tempat gelap saja, terus buka HP layarnya terang. Nah, itu dapat menyebabkan kerusakan pada mata. Yang keempat, itu yang tadi ya, kita harus makan makanan yang mengandung banyak vitamin, terutama vitamin A. Nah, sumber makanan vitamin A mesti Anda sudah tahu, misalnya ada wortel, ada tomat, yaitu kita katakan buah-buahan atau sayur-sayuran yang berwarna oranye. Oke, demikian penjelasan saya tentang perbedaan antara mata miopi dan mata hipermetropi. Mudah-mudahan
bisa dipahami dan bisa dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.